Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Yusuf, apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang Kang Yusuf sedang sama salah satu mitra. Ya, saya kebetulan ini di salah satu mitra BUMDes kita. Siapa? Di bidang aircraft namanya Teh Ratu. Teh Ratu, apa kabar Teh? Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di Gunung 2 ya? Ya, Gunung Tepatnya di BUMDes Mega Mendung Mendung. Jaya. Sekarang saya sudah bersama dengan Kang Yusuf Ya. dan mitra dari BUMDes BUMDes, itu ya. Teh Ratu ya. Nah, Siap. Teh Ratu, sekarang kita bicara masalah BUMDes dulu ya. Alasan Kang Yusuf menjadikan Teh Ratu dengan produk Metasgoni ini sebagai mitra di BUMDes Mega Mendung itu apa? Pertama, Teh Ratu ini melakukan pemberdayaan. Jadi si penjahitnya itu masyarakat kita, masyarakat Desa Mega Mendung. Jadi saya lebih mengarahnya ke pemberdayaan. Gitu. Kita berdayakan, kita bantu pasarkan juga di BUMDes. Gitu. Sejak tahun berapa bergabung di BUMDes ini? Di 2020. 2020. Karena kan BUMDes berdiri 2020 juga. Oh, sekarang ke Teh Ratu nih. Kita bicara produknya ya. Metasgoni. Apa itu Metasgoni? Metasgoni itu merek dari ibu saya. Untuk dari merek ya. Metasgoni itu nama dari ibu saya. Oke. Metasari yang artinya itu Mega Mendung Tasikmalaya. Oh. Seperti itu. Mega Mendung Tasikmalaya. Iya. Oke. Nah, goninya ini apa? Bahan bakunya Bahan bakunya. goni. Iya. Goni pada umumnya atau apa yang digunakan? Semua goni, karena kita udah pernah beberapa kali fase dari karung goni yang limbah, benar-benar limbah, pernah karung goni yang baru, karung goni impor, pernah dicoba, jadi goni itu mencangkup semuanya. Oh gitu. Beberapa, semua goni aja. Gitu. Mungkin pernah dijajal semua. Jajal ya, Iya. explore ya. Iya, Udah lama nih membuat produk dari Metasgoni. 2010. Oh lumayan. Iya, dia Dari- lebih lama dari BUMDes, Mbak. Sekarang kita ke belakang, Siap. biar pemirsa juga enak nih lihat produk-produknya. Iya. Ya Teh, ayo kan? Ya, ayo. Teh di sini di tengah biar memperkenalkan ke pemirsanya. Ayo, ada apa aja di Metasgoni? Produknya ini, tasnya, kenalin dong satu-satu. Metasgoni kita ada sebenarnya banyak, semua bisa custom. Jadi bisa mengikuti sesuai keinginan customer, orang lain seleranya apapun bisa pesan sebenarnya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya ini tuh mengikuti keinginan. Ini juga hasil-hasil pesanan aja. Kalau untuk kita desain sendiri itu kadang waktunya udah nggak kekejar. Terlalu Gitu. banyak pesanan. Udah terlalu ini. pesanan. Jadi nggak sempat kita bikin pengeluarin model baru. Seperti itu. Tadi kan katanya bisa custom ya? Ini custom dari sisi ukuran atau model? Semua, size, model, boleh custom. Atau dari sablon, atau printing, atau bordit. Atau kayak gini, diminta Itu ada- batik dari ini. Batik ininya ya? Ha-ha. Oh, oke. Nah ini tempat apa nih biasanya? Itu hampers biasanya, isinya itu ada buat nikahan, pernikahan seperti pernikahan, atau bisa buat acara, bisa gitu. Kebanyakan sih pesan dari awal tahun 2010 itu kebanyakan dipakai pesanan untuk seminar-seminar di instalasi dinas-dinas, Oh. seminar-seminar pelatihan itu udah dari awal kita mulai ke situ. Oke. Mulai pesanan. Berarti dari sisi produk jenisnya nggak terbatas ya, karena bisa custom juga bisa kan tadi katanya ya? custom, iya. Oh, saya mau tahu dong, ini kan termasuk unik ya, kreatif ya idenya Siap. ya. Karung goni yang identik Sampah ya? sampah sama buat lomba 17 Agustus ya. Nah ini disulap sedemikian rupa menjadi ada nilai jual seperti ini, menarik. Ini apa sih yang inspirasinya, latar belakang seperti apa nih punya ide seperti ini? Dulu tahun 2010 saya sama ibu itu buka ada stand di tempat wisata sekitar sini. Kita itu jual produk dari Yogyakarta dan Bali. Nah dari Bogor itu sendiri belum ada karya seni kan, waktu itu sulit cari di Bogor, khas Bogor itu sulit. Terus saya sama ibu, terutama ibu, kepikiran buat bikin karya seni yang mengusung seni dan modern waktu itu, kayak gitu. Kebetulan waktu itu di lingkungan saya minim pengetahuan waktu itu. Terus sepertinya kayak butuh penghasilan juga, kayak gitu.
Perlu kegiatan-kegiatan yang positif, perlu penghasilan. Di situ kita mulai coba ngerangkul bareng-bareng waktu itu, yang tetangga-tetangga waktu itu kayak gitu. Kebetulan Puncak itu kan destinasi wisata yang ramai banget ya. Nah sebenarnya itu peluang buat kita. Sayang kalau warga kita cuman nggak berdampak ekonomi ke kita gitu, cuman kebagian macetnya aja, itu sayang kan. Kayak gitu. Oke. Jadi memanfaatkan peluang yang ada di puncak. Kayak gitu. Sebenarnya karena kesayangan peluang-peluang itu jadi kayak gini. Memanfaatkan peluang ya. Iya, memanfaatkan Pintar peluang. nih cari celahnya ya. Cari celah nih, ambil. Sama ini teh, tadi disinggung memberdayakan masyarakat ya. Iya. Memang berapa banyak masyarakat yang dilibatkan untuk pembuatan metas goni? Tetangga-tetangga. Jadi kita tergantung permintaan. Kalau normalnya kita ada yang penjahit inti itu ada 6 orang, itu tetangga-tetangga. Yang kalau kayak potong, kayak cabut benang mungkin ya, sortir mungkin melibatkan beberapa tetangga juga. Itu siapa aja yang mau kayak gitu. Itu kan lumayan ya buat mereka kayak gitu. Ada nilai tambah mungkin Iya. bagi ibu-ibu sekitaran Megamendung ini. Dilakukan gimana tuh? Setiap hari dilakukan sama? Tergantung pesanan, tapi normalnya setiap hari itu penjahit yang banyak jadi di rumah-rumah kita. Jadi kita pinjamkan beberapa mesin jahit ke warga-warga yang gak punya mesin jahit. Gitu. Jadi mereka kerjakan di rumah masing-masing karena kita tempatnya itu saya terbatas kayak gitu. Oke. Ajak yuk sama pemirsa nih ngeliat ke lokasinya workshop atau apalah, sekalian lihat teman-teman kan yang bekerja untuk melakukan produksi kreatif ini. Yuk. Di mana tempatnya? Tempatnya deket, nanti kita keluar. Nanti kita keluar. Yuk, langsung yuk. Kang Yusuf, gimana nih perkembangan mitra UKM yang bergabung di BUMDes, baik dari di Metas Goni? Alhamdulillah sekarang sudah karena ini daya tarik wisata sendiri sampai ke Kementerian Pariwisata kemarin pun rapid test kita punya termasuk mungkin di bidang kopi yang kemarin itu pesanan sampai ke Kementerian Pariwisata. Sekarang mau lagi kita coba pengembangan lagi ke depan. Mana Kang, masih jauh Kang? Dekat ini, tinggal ini dia nih. maju ke sini. Ini sampai nih di rumahnya Teh Ratu ini nih. Iya, Assalamualaikum. Ibu. Ini siapa nih Kang? Ini kebetulan ibunya Teh Ratu. Ya, kalau buat lebih detailnya pertanyaan ke ibu saya. Namanya siapa? Ibu Leni. Ibu Heni. Iya. Kalau gitu punten pengen ngobrol sama Ibu Heni ya. Pengen ngobrol juga, pengen tahu nih proses pembuatan seperti apa ya. Jangan apa-apa kan, nggak marah ya. Justru aja. Oke, Ibu Heni, sebelum masuk ke proses pembuatannya, di belakang sih kayaknya ada banyak lagi nih produk-produk. Ternyata bisa dibuat sendal juga. Iya. Oke, kemudian ini apa? Itu buat dalamnya binder buat buku dalamnya. Nah, ini ada jenis lain lagi nih, di perpaduan sama bodi dengan kulit juga ya? Kulit sintetis. Kulit sintetis? Iya, bukan kulit asli. Oke. Nah, ini ada lagi nih, ada yang ini sablon Bu. Oh, ini pakai bordir. Nah, ini saya pegang kayak ada perbedaan dari sisi bahan ya. Oh iya. Kalau ini goni yang impor, jadi ada lapisan waterproof dalamnya. Oh. Kalau goni yang biasa nggak ada lapisannya. Oh iya benar. Oh iya benar. Oh bedanya ini ya? Iya. Oke. Nah ini aja Bu, kan saya biar tahu juga nih Bu, karena ada perbedaan dari sisi bahan baku ya. Kita langsung lihat aja bahan bakunya seperti apa sih boleh. yang untuk memproduksi ini ya. Ya, boleh. Di sebelah mana Bu? Silakan sebelah sini.
gimana nih bahan-bahan bakunya nih? Tadi kan ada yang impor sama enggak, Mas? Ya, kalau ini yang import, yang ada lapisan waterproof. Kalau yang biasa yang ini nggak ada lapisannya. Oke, sebenarnya selain perbedaan dari sisi lapisan ya, kalau impor ada lapisan itu, Ya. apalagi yang membedakan antara kedua itu dari sisi apa? Kalau ini agak berbulu ya. Kalau yang impor tuh nggak berbulu bedanya. Oke. Tapi kalau dari sisi permintaan bahan apa biasa yang paling banyak di? Kalau sekarang sih lebih banyak impor. Oh. Kalau dulu, tapi ini juga masih ada. Oke, nah ini apa nih, Bu? Kalau itu saya pakai printing. Oh, sebenarnya kalau dari bahan dasar karung goni ini bisa dikombinasikan dengan apa aja sih, Bu? Kayak ini printing ya. Sablon printing, ada sablon yang biasa yang manual. Selain sablon ada biasanya di bordir. Bordir kayak seperti ini ya. Ini ya. Iya. Bordir, atau kalau misalnya mau pakai kain etnik gitu ya. Bisa. Bisa ya? Ya, dari customernya juga bisa kasih kain batiknya. Nanti kita yang buatkan. Oke. Selain itu biasa apa lagi? Kebanyakan itu aja Kebanyakan sih. itu ya, sama kita menyesuaikan. Atau kalau misalnya customernya biasanya pesan dia mau rajut sendiri. Dipakein kombinasi rajut, tapi dia sendiri yang pakai yang bikin rajutnya. Oh, bisa gitu ya? Iya. Sekarang tahap awal ya, itu apa yang harus dilakukan untuk menjadikan produk cantik seperti ini? Tahap awal sih prosesnya seperti biasa, dari pola seperti ini. Ini udah dipola. Oh, Ada proses pemotongan bagian-bagiannya, sama bagian-bagian buat handle-nya juga, baru kita proses jahit. Proses jahit ya? Iya. Oke. Kalau polos ya, kecuali kalau nanti minta ada custom, saya misalnya dibordir dulu. Oke. Sama gini Ibu, ini kan produknya beraneka ragam ya. Itu rata-rata satu produk itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan satu produk utuh? Satu produk. Misal seperti ini nih, tas ini nih, berapa lama sih buatnya? Ini sih sebenarnya sehari bisa, kalau satu orang penjahit bisa, satu orang bisa 15 biji, lebih dari 10 sih satu orang penjahit. Oh, oke. Lumayan banyak juga ya. Biasa nih teman-teman yang terlibat ini kan dari proses misalnya awal nih berjahit itu dengan orang yang sama atau berbeda? Kalau potong sama jahit berbeda. Kalau jahit dia hanya jahit aja, nanti potong bahan di sini, dia bawa ke rumahnya masing-masing. Contoh ada pemesanan dalam jumlah yang banyak, Iya. ya. Itu gimana cara Bu Heni untuk mengatur hal tersebut? Kalau untuk pemesanan sampai ribuan gitu ya, Iya. udah ada mitra saya binaan juga. Dia punya tempat produksi yang besar, jadi kapasitas besar, udah ada yang siap terima jahitan dari kita. Ya, kalau untuk harian, dari pemasaran yang harian dibawa sama tetangga-tetangga, ibu-ibu yang buat kegiatan harian. Kalau yang ribuan mungkin kapasitasnya juga harus yang besar, udah ada sih mitra. Tapi emang itu setiap hari pasti dilakukan untuk produksi itu ya? Ya, Ini rata-rata ngumpul semua, biasanya di sini semua Bu ya? ada di satu lagi. Gimana Bu? Ini salah satunya, Pak. Assalamualaikum. Maaf Bu ya, diganggu kerjaan sebentar. Ada proses apa biasa warga yang, kan ini salah keluarga yang Iya. terlibat ya? Iya. Ini kalau dari Ibu ini sendiri ya, lebih enak apa pekerjaan dibawa pulang sama warga sekitar sini atau dilakukan di tempat sana? Lebih enak dibawa ke rumah masing-masing sih, Pak. Dia kan sambilan kalau ibu-ibu. Jadi bisa sambil kerja, tapi bisa sambil waktu luangnya bisa sambil bantu jahit. Oh, ngambil ya. Iya. Ini Ibu ini kalau gini ya, maksudnya ada kayak semacam spesialisasi tertentu gak? Ini Ibu khusus untuk buat pola jahit atau gimana?
Enggak sih, kalau dibawa ke rumah masing-masing dia dari proses awal sampai jadi tas. Kalau pola sama potong di tempat produksi yang tadi. Oh, oke. Nah, ini setiap hari begini nih? Iya. Oke. Biasa kalau dilakukan nih salah satu warga yang terlibat ya, itu kalau misalnya pesanan kan banyak nih ya, khusus satu rumah satu, atau kalau kondisi tertentu ya mendesak, bolehlah satu rumah 2 sebagai rekan bantunya. Ada kalau memang lagi mendesak seperti itu. Malah ada yang satu rumah tuh ada 2 karena dia ada yang saudaranya yang bantu juga. Ada yang satu rumah 2 mesinnya saya kasih pinjam. Oh gitu ya. Iya. Kalau untuk norma itu ada Ibu Heni sendiri targetin nggak sih harus selesai berapa banyak? Tergantung yang order. Jadi beda-beda dia ada yang minta tanggal berapa gitu. Ini kita targetin sesuai pesanan. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain lagi itu ada juga selain Ibu ini? Iya, masih tetangganya. Masih tetangga nih? Iya. Ke situ yuk? Iya, Main boleh. situ. Bu, pamit dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Nuhun. Oke pemirsa, kisi-kisi setelah tadi kita diajak nih untuk melihat warga yang terlibat dalam pembuatan produk Metasgoni ini, tentunya kita juga mau tahu dong, Metasgoni ini itu dijual atau didapatkan di mana aja sih? Kami ada marketplace, ada Shopee dan Instagram. Oke. Bisa dikunjungi di Instagram Metasgoni atau Shopee-nya Heni Metasari. Kami juga sering mengikuti beberapa pameran dari instansi pemerintahan, IKEA. Dan alhamdulillah waktu itu juga kita pernah dibawa ke Korea dan Thailand sama Iwapi. Dibawa juga oleh BUMDes, ikut memasarkan juga produk kami. Kebanyakan sih dari Instagram sih yang sangat mudah dihubungi itu. Oke, sekali lagi dong Instagramnya itu di mana? Instagramnya itu Metasgoni. Atau boleh WhatsApp di 08787 223 1666. Oke, sekali lagi tuh simpet WhatsApp-nya, sekali lagi bisa disebutkan. 08787 223 1666. Oke, pemirsa langsung aja hubungi WhatsApp yang telah disebutkan sama Teh Ratu tadi, ya pemirsa ya. Kemudian dari sisi jangkauan harga ya, kisaran lah ya maksudnya, itu bisa disebutkan gak nih? Atau sampel ini harganya berapa? Ini nih? Gimana banyak atau enggaknya sih sebenarnya. Kalau misalnya satu mungkin harga normal misalnya ini 75 misalnya ya, ini 75. Kalau misalnya kita ada customer mau beli di atas 30 itu harganya bisa kurang 15 sampai 20 ribu kalau di atas 30. Oke. Kelipatan 30. Kelipatan 30 ya? Iya. Oke, berarti kalau mau dapat diskon beli banyak gitu ya. Saya dengar-dengar nih dari Kang Yusuf nih masuk dalam kategori produk unggulan Kang ya? Tapi detailnya maksudnya produk unggulan di mana nih? Ini di IKEA kan sudah masuk. Ya, mungkin nanti kita akan kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata. Kita akan pasarkan ketika BUMDes Megamendung ini ada kegiatan rapid test, kita bawa, kita indikan. Nanti ketika Kementerian Pariwisata ada kegiatan, mereka mau pakai ini untuk hampersnya gitu. Oke. Dari terserah nih yang jawab siapa, Teh Ratu atau Ibu Heni. Untuk harapan ke depan mengenai usaha dari Metasgoni ini itu seperti apa? Sebenarnya kita ingin ya, mungkin nanti kita punya galeri atau butik sebenarnya khusus karung goni ini gitu. Sebenarnya nanti ke depannya ingin seperti itu. Kalau untuk sekarang kita pengen sebenarnya melengkapi peralatan-peralatan atau fasilitas yang ada di kita, tempat supaya ibu atau saya nggak harus datang lagi gitu. Maksudnya di satu tempatin gitu. Kita punya tempat, tapi tetap memperdayakan masyarakat gitu di satu tempat gitu. Jadi nggak harus
terpisah-pisah. karena itu mempengaruhi ke standar kualitasnya itu sendiri kayak gitu. Kalau misalnya kesana kesini gitu, kayak gitu. Alat-alat lalu apa? Kayak kita sebenarnya perlu apa? Buat printing seperti itu. Kita belum punya kayak gitu. Oke. Ingin ke di sekarang ke situ gitu. Insya Allah Ingin pengembangan lebih besar lagi dan tempat tersentral juga ya. Nah dari Kang Yusuf nih, harapan ke depan secara umum untuk BUMDes dan secara khusus teman-teman UKM yang bermitra dengan BUMDes itu seperti apa? Harapan saya sih prinsipnya UKM ini ke depan bisa lebih berkembang lagi. Selain pasar Desa Megamendung, kita bisa pasar Kecamatan Megamendung sampai ke kabupaten. Untuk sementara mungkin tingkat kabupaten dulu. Ya memang kalau untuk Metasgoni ini karena memang kita udah ada sampel waktu itu ke Kementerian Pariwisata waktu acara rapid test di Kementerian Pariwisata, kita akan fokuskan di ini dulu gitu, di Metasgoni yang bisa maju ke tingkat nasional mewakili UKM yang ada di BUMDes Megamendung. Oke Kang Yusuf, Teh Ratu dan Ibu Heni, semoga harapan-harapannya dapat terwujud dengan segera dan juga BUMDes nih dapat memadahi teman-teman UKM juga ya. Dan usaha dari ini Metasgoni semoga semakin sukses, semakin ya maju ya, dan harapan juga tadi tetap memberdayakan masyarakat sekitar ya. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Teh Ratu, Ibu Heni sang pemilik produk Metasgoni dan Kang Yusuf dari BUMDes ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.